Inilah sekolah RA Smart Kids Dharmasraya. Selamat datang kami ucapkan, semoga bisa bergabung dengan kita hari ini mengajar. Siapa guru nomor 1? Orang tua kita. Sederetan ibu-ibu dan bapak-bapak ini merupakan orang tua atau wali murid dari siswa RA Smart Kids Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada hari ini, mereka mendapatkan tugas menjadi guru di lokal anaknya masing-masing. Seperti apa cara mereka menjadi guru di sekolah untuk anak-anaknya? Kita ikuti ya. Beri jabatan menjadi guru. Sehari bersama anak-anak ini di sekolah, menjadi guru merupakan program dari kurikulum yang ada di RA Smart Kids. Pihak sekolah sengaja membuat acara ini agar orang tua mengetahui seperti apa watak tingkah laku anak di sekolah dan bagaimana pula rasanya menjadi seorang guru untuk anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Ini tadi kita lihat ada orang tua yang ikut mengajar di lokal ya Bu. Itu program apa itu Bu dari sekolah? Ini adalah program yang setiap tahunnya kita laksanakan di RA Smart Kids. Nama programnya adalah Orang Tuaku Guruku. Jadi kita ingin menanamkan kepada anak, memberikan konsep kepada anak bahwa guru nomor 1 itu adalah orang tua kita. Materi yang diajarkan apa Bu? Apakah orang tua menentukan sendiri atau sudah masuk dalam kurikulumnya sekolah Bu? Iya. Yang pertama tujuan kita menghadirkan orang tua ke sekolah adalah kita ingin mensinkronkan pembelajaran di sekolah dengan di rumah. Jadi orang tua tahu kurikulum di sekolah dan nanti bisa dilanjutkan di rumah. Jadi kita sudah membuat kurikulum dan kurikulum itulah nanti yang sama-sama kita ajarkan di sekolah dengan orang tua. Antusias orang tua sendiri untuk mengikuti gimana? Di akhir pembelajaran kita melakukan wawancara dengan orang tua. Alhamdulillah banyak ragam yang disampaikan oleh orang tua. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, ada yang perasaan yang bercampur aduk, ada yang senang gitu. Rata-rata yang kita temui di situ adalah mereka merasa mengapresiasi, merasa kesulitan dengan pengajaran untuk di anak RA. Di sana orang tua merasakan ternyata seperti ini ya anak kita mengajar belajar di sekolah dengan ustazahnya. Begitu yang dipaparkan oleh orang tua. Target untuk anak-anak sendiri dengan program ini apa? Target kita yang jelas target kita menghadirkan orang tua ke sekolah itu mensinkronkan antara kurikulum sekolah bisa dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Ya, targetnya untuk orang tua dengan adanya ini apa yang diharapkan terhadap orang tua yang ikut ini? Oke, yang diharapkan dari pihak sekolah yang mana nanti orang tua paham. Kita bisa mengajak orang tua untuk bekerja sama dengan program yang sedang kita buat. Ke depan, apakah programnya akan terus kita lanjutkan atau belum? Iya, setelah kita wawancarai orang tua, kalau dapat program ini dipertahankan. Jadi mereka sangat senang sekali dengan program dan antusias dengan program yang kita buat. Mereka bisa bergabung dan merasakan kebersamaan dengan ustazah dan anak-anak di sekolah. Pesan untuk orang tua? Pesan kita dengan orang tua, selalu tingkatkan kerjasama, pantau perkembangan anak kita bersama orang tua. Karena kita juga ada program di sini ya, 1 bulan sekali orang tua wajib konsultasi dengan ustazahnya, dengan wali kelasnya untuk mengecek tentang perkembangan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Mi. Oke Bapak. Seperti biasa, anak-anak sebelum belajar berkumpul di halaman sekolah atau di depan lokalnya terlebih dahulu. Dan di sini mereka dikenalkan terhadap guru yang akan mengajar nantinya, yaitu orang tua dari salah satu teman-teman mereka. Dan inilah para guru yang sehari akan mengajar di sekolah ini, yang berasal dari orang tua murid itu sendiri. Apakah mereka akan senang? Kita ikuti ya. Sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar,
diawali dengan doa terlebih dahulu. Dan doa ini pun dipimpin oleh orang tua yang akan mengajar di lokal ini masing-masing. Setelah berdoa, anak-anak mulai beraktivitas, sepertinya melatih refleks, gerak, dan kesehatan mereka terlebih dahulu. Ternyata orang tua sudah mulai bisa beradaptasi dengan anak-anak ini. Mereka pun dengan riang gembira mengikuti aba-aba dari guru sehari ini. Inilah wajah orang tuaku, guruku yang akan mengajar di RA Smart Kids. Dan tiba saatnya untuk belajar di lokal. Sesekali orang tua memang terlihat agak kiku atau grogi. Namun karena yang dihadapi anak mereka, jadi tidak perlu malu. Sepanjang mereka bisa diajak gembira, kita akan terus percaya diri. Bacaan surat Al-Fil. Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah keceriaan mereka ketika berhadapan dengan guru barunya. Nah, kita lihat. Wow, keren ya, orang tua ini ternyata tidak terlalu sulit beradaptasi. Tapi ada juga yang menangis karena tidak terima orang tua kandungnya mengajar di lokal. Tapi ini hanya insidentil, tidak semua anak seperti itu. Namun disinilah diminta kepiawaian orang tua dalam mengendalikan anak-anak ketika sedang mengajar. Lihat saja, anak-anak sebagian senang dan orang tua pun gembira. Wow, ternyata orang tua Smart Kids keren-keren ya. Sebagian ada yang mengajari cara sholat, ada yang mengajari pengetahuan tentang hewan, dan pengetahuan lainnya. Wow, keren ya. Ternyata meski bukan berlatar belakang seorang guru, para ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini piawai juga mengajari anak di sekolah anaknya. Pelajaran pun terus berlanjut hingga belajar menulis dan membaca. Dan ini tetap dipandu dan dipimpin oleh guru yang berasal dari orang tua. Nah, ini dia orang tua salah satu murid di lokal ini. Wah, anaknya dengan santai dan senang mengikuti belajar bersama orang tuanya ya. Dan bagaimana pula jika yang mengajar adalah bapak-bapak atau ayah dari orang tua murid ini? Kita lihat ya. Wah, kadang melucu juga penampilannya, tapi disenangi anak-anak cara mengajar bapak ini. Iya, Pak. Anak-anaknya ada yang sekolah sini, Pak? Ada, Pak. Gimana, Pak? Biasanya Kebetulan profesi saya juga guru di guru SD, tapi untuk guru TK ini ya ampun bagus, cukup
Jadi guru TK ini yang pertama itu kreatif ya. Tanpa kreatif, anak-anak ini juga tidak akan menarik perhatian seorang ustazah. Jadi yang paling utama untuk guru TK ini kreatif. Nah, kami orang tua disitulah kreatif kami kurang gitu. Kesulitannya di mana? Kesulitannya beda pola pengajarannya karena anak-anak banyak. Nah, kita agak susah karena nggak tuh ya, mencari fokusnya susah karena dia banyak bermain. Jadi kalau untuk guru TK ya acap jempol lah kami. Minta ampun kami kalau orang tua yang untuk artinya untuk ngajar, kami the best lah untuk guru TK. Karena lebih sulit Pak ya? Lebih sulit. Tiba giliran istirahat makan, anak pun dipimpin makan dan tentunya berdoa terlebih dahulu. Orang tua murid ini pun tetap setia mengajari anak-anaknya. Sama Umay juga belajar Marwah binatang Apa ya? binatang unta sama sapi sama kambing. Senang nggak belajar dari sana? Senang. Siapa? Ustazah Furqon. Ustazah Furqon, Mama Furqon ya? Ya. Iya, mempelajari apa tadi nak? Binatang. Binatang. Apa lagi belajar binatang? Belajar kasih makanan hewan. Apa? Kasih makanan Oh, hewan. kasih makan hewan. Senang nggak belajar sama Ya. Mama Furqon? Ya. Senang ya? Sama Mami Furqon sama Mami Fatih. Oke, tadi belajar apa? Tentang binatang. Tentang binatang. Ya. Senang nggak belajar dari sama Mama Furqon? Ya. Ibu sendiri mengalami kesulitan nggak? Iya, karena baru sekali ini ngajar ya Pak ya. Anak-anak ini ketika ibu ngajar, ada yang sambil bermain atau gimana nggak? Ada sedang bermain, ada yang fokus. Cara mengarahkannya gimana Bu agar dia mau serius? Gimana ya? Panggil salah satu orang dan bilang ngerti apa tidak gitu. Tapi susah Bu ngajarnya? Ya susah sekali kalau untuk TK nih Pak. Ternyata sebagian orang tua merasa kesulitan juga untuk mengajari anak-anak di sekolah ini. Namun sebagian lainnya merasa senang, walaupun agak susah. Iya. Ngajarin tentang apa Bu tadi? Tadi ngajarnya tentang binatang, terus ada ya kepala sama badan binatang bisa nanti disatuin sama garis gitu. Ada kesulitan nggak Bu ngajarinnya Bu? Kesulitannya di mana? Enggak, asik aja, enak aja gitu. Enjoy Bu ya? Enjoy. Anak-anaknya senang nggak tadi Bu? Alhamdulillah senang ya. Gimana Bu caranya agar anak itu mau fokus mendengar saat kita ngajarin? Tadi gimana Bu? Ya sambil ngajar dibawa apa namanya tuh? Ngasih perhatian ke gambarnya aja gitu Pak. Iya. Lihat gambarnya Bu? Iya. Iya. Ada nggak anak yang tadi tidak memperhatikan atau sambil bermain aja gitu saat kita ngajar? Tadi enggak ada Pak. Enggak ada. Pada fokus semua mungkin karena dia kan ustazahnya ustazah mamanya ustazah kan gitu. Jadi itu pada apa dia penasaran apa namanya itu? Dari Pulau Bunjung, Darmas Raya TV melaporkan.